Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Susianti. Saya adalah mahasiswi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi, angkatan 2017. Di sini saya akan mereview media pembelajaran interaktif. Yang lebih tepatnya, media interaktif Inspiring Suite pada materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk meningkatkan minat belajar. Untuk memulai menggunakan aplikasi media pembelajaran yang saya buat ini, kita mengklik tombol mulai. Pada aplikasi ini terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama menu. Jika kita klik menu, maka akan kembali ke halaman utama. Kemudian ada KD atau KI, atau kompetensi dasar atau kompetensi inti. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Ini menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran yang hendak dicapai menggunakan media pembelajaran pada materi ini. Kemudian ada materi, terdiri dari beberapa materi, di mana materi ini dapat berupa tulisan, kemudian audio, bisa terdapat juga video, dan juga ada screen record. Kemudian ada menu latihan. Nah, di menu latihan ini akan disajikan 10 soal, di mana masing-masing soal terdapat 10 poin. Tapi, untuk mengerjakan soal ini, kita harus bisa menjawab jawaban hingga benar, baru bisa melanjutkan ke soal selanjutnya. Kemudian, yang keenam, yaitu menu kuis atau evaluasi. Di sini terdapat 20 soal objektif, di mana masing-masing soalnya diberikan poin 5. Baiklah, kita akan membuka menu KD atau KI. Kompetensi inti pada materi adalah 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3. Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Siswa dapat menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, siswa dapat menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Kemudian kita akan membuka menu materi. Apa itu hak asasi manusia? Secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Nah, pada menu materi ini kita akan disuguhkan dengan 4 subbab. Yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran HAM. Yang keempat, upaya penegakan HAM. Kita buka dulu yang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelum ditampilkannya materi, kita akan melihat video tentang materi pembelajaran. Baiklah, video ini kita skip saja, kita lanjut ke materinya. Menurut dia, hak asasi manusia adalah hak yang harus diberikan Tuhan kepada manusia. Ini terdapat beberapa pengertian dari para ahli, yaitu dari John Locke, dari Profesor Darji Darmodiharjo, Mariam Budiarjo, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menurut
Kemudian ciri-ciri HAM itu dibagi menjadi 4. berlaku untuk semua orang dan tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan hak asasi, Kemudian macam-macam HAM. hak sosial, hak asasi berdasarkan Kemudian makna kewajiban asasi manusia. kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling. Pancasila adalah ideologi yang Kemudian kita akan masuk ke materi substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. negaranya dan warga negara lain. Pancasila memberi jaminan HAM memenuhi semua nilai yang terdapat di dalamnya. Semua nilai Pancasila bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, HAM dalam nilai ideal, yaitu asas-asas yang diterima mempunyai sifat mutlak atau tidak bisa dirubah serta tertempel di dalam pengertian pelanggaran HAM berdasarkan Kemudian kasus pelanggaran HAM. tahun 1999. Pelanggaran hak asasi manusia, klasifikasi HAM berat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Sifat pelanggaran HAM dibagi menjadi 2. Yang pertama, pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang bersifat bahaya dan mengancam nyawa manusia, seperti klasifikasi HAM berat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Faktor penyebab pelanggaran. Kasus pelanggaran. Hai semuanya, dan ini kita akan belajar tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, materi ini adalah pembahasan terakhir dari bab 1, yaitu harmonisasi hak dan gangguan asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, untuk belajar materi kali ini, silakan kalian mempersiapkan ucapan. Adalah upaya penanganan kasus. Baiklah, ini adalah video untuk menjelaskan upaya penegakan HAM di Indonesia. Nah, kita skip saja. Kita lanjut ke menu latihan. Kita coba mengerjakan latihan. Nah, di sini ada beberapa peraturan untuk mengerjakan latihan soal. Yang pertama, klik Start Quiz untuk memulai kuis ini. Yang kedua, pilihlah jawaban yang benar lalu klik Submit. Yang ketiga, jika jawaban belum benar, maka tidak dapat melanjutkan ke soal selanjutnya sampai jawaban benar. Yang keempat, latihan soal ini tidak dibatasi waktu mengerjakannya. Kemudian kita klik Submit. Hak yang menempel di diri insan sebagai makhluk ciptaan Allah yang Maha Esa adalah pengertian dari HAM. Kemudian ini adalah kemudian misalnya kita salahin ya di sini tentang misalnya tidak sama. Jawaban kita salah nih. Jadi dia nggak bisa melanjutkan ke soal selanjutnya. Kita harus mengklik try again. Nah, jawabannya harus benar. Baru bisa melanjutkan ke soal selanjutnya. Kita percepat saja mengisinya. Oke, di sini kita juga dituntut untuk teliti dalam menjawab.
1 menit. Nah, di sini kita akan melihat nilai kita berapa. Kita juga dapat mereview kuis. Seperti ini. Kemudian kita close review. Kita lanjut untuk mengerjakan yang kuis atau evaluasi. Untuk memulai mengerjakan evaluasi ini kita memulai dengan mengklik tombol Start Quiz. Nah, kita diberikan waktu mengerjakan soal kuis atau evaluasi ini 15 menit dengan jumlah soal 20. Masing-masing soal diberikan nilai 5 poin. Nah, sebelum itu kita isi dulu nama kita. Nah, misal Fitri. Terus emailnya Fitri Oke, karena ini masih review, jadi kita jawabnya yang penting jawab aja dulu ya. Masalah benar salahnya itu terakhir. Kan kita cuma mau lihat gimana sistem soal ini. Nah, kalau salah akan ada tulisan you did not choose the correct response. Nah, di sini juga akan ada jawaban benarnya yang mana. Kemudian kita continue. Kita klik aja ya jawabannya tanpa baca. Nah, di sini kita akan diberikan pilihan akan mengulang soal atau tidak. Jika tidak, kita klik cancel, tapi jika kita akan mengulang soal maka kita klik begin. Nah, kemudian di sini juga ada seperti ini. Nilai kita berapa? Terus kita juga bisa review. Seperti ini. Kita salahnya di mana akan dijelaskan di sini. Dan jawabannya yang benar yang mana. Tuh. Kemudian kita close review. Kita close media pembelajaran ini jika sudah tidak memakainya kembali untuk belajar. Seperti ini.